Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 15 Agustus, Pekan Biasa ke-19. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Musa dan Yosua untuk menuntun umat pilihan-Mu memasuki tanah terjanji. Semoga kami pun selalu setia mengikuti bimbingan Putra-Mu, Sang Musa Baru, untuk selalu melangkah di jalan keselamatan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 18 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 10, ayat 12-14. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita mencoba untuk menyimak, merenungkan sabda Tuhan hari ini, kesuksesan kepemimpinan Musa kepada Yosua berlangsung aman dan damai. Musa menyerahkan tugas dan wewenang dengan tanpa masalah. Mengapa pergantian kepemimpinan berjalan dengan sukses? Karena yang sebenarnya diganti itu pemimpin di lapangan, bukan pemimpin yang paling besar dan paling utama. Tuhan Allah tetap pemimpin yang akan berjalan di depan orang Israel memasuki tanah terjanji. Dan Yosua menjadi pemimpin lapangan. Suksesi tidak terjadi karena berebut kuasa atau yang terbesar, tetapi lewat proses pengalian dalam kuasa Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, semangat suksesi Musa kepada Yosua ini sepertinya tidak dipraktekkan oleh para murid. Mereka sibuk bertanya tentang siapakah yang terbesar
dalam kerajaan surga. Dan Yesus pun menjelaskan sambil menempatkan seorang anak kecil dan mengatakan bahwa yang terbesar dalam kerajaan surga ialah mereka yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, yang sungguh menggantungkan hidupnya pada kehendak Allah. Dalam kerajaan surga tidak ada yang terbesar dan yang terkecil. Tidak ada yang tersisihkan bahkan hilang. Semuanya mendapatkan kasih Bapa. Tuhan mencari dan menyelamatkan, laksana gembala yang pergi mencari satu domba yang tersesat. Dan ia bersuka cita ketika domba itu ditemukan. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua diajak untuk bersuka cita bersama Tuhan dalam persaudaraan yang setara ini. Bahwa kita ini dipanggil untuk saling mengasihi satu sama lain, menjadi berkat dalam hidup kita. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk tidak sibuk mencari yang terbesar, tetapi berjuang untuk membangun persaudaraan yang saling meneguhkan satu sama lain. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi. Di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Rambutku kau urap setanggi, kau burat tubuhku. Bahagia dan riang selalu menyiram jiwaku. Sepanjang usia hidupku, dalam kemurahan Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Muliakanlah Allah Bapa, Tuhan Maha Esa. Muliakanlah Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus. Muliakanlah Allah Roh Kudus,
sekarang sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Mari kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.